Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PPKM modul dan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial sebelumnya, saya sudah menuntaskan pembahasan tentang master data PP, ya, di mana kita tahu bahwa master data PP itu ada 5 bagian besar. Yang pertama adalah material master, kemudian bill of material atau BOM, kemudian work center, lalu routing dan production version. Ditambah lagi master data sebagai additional, yaitu master data karakteristik, class, dan batch, ya. Jadi melengkapi dari master data PP, ya. Kali ini kita akan coba melanjutkan overview dari SAP PP, ya, di mana agendanya itu ada beberapa yang akan saya bahas, ya, seperti organizational unit sudah saya bahas, kemudian master data juga sudah, kemudian nanti kita akan masuk ke planning proses, ya, dan selanjutnya ada MRP, CRP, dan soft floor control, gitu ya. Akan tetapi untuk melengkapi wawasan SAP PPKM Anda, saya menginformasikan ada beberapa situs di sini yang sudah saya buat, ya di www.sapindonesia.net. Di sini saya membuat artikel, ya, modul SAP PPKM. Dasarnya dari mana? Dari silabus yang saya susun, ya, baik itu silabus SAP PP maupun silabus SAP KM modul, gitu ya. Kalau Anda lihat yang di PP, ini ada menu dan submenu yang dibahas di dalam artikel sini, ya. Mulai dari master data yang tadi kita sudah sebutkan ada 5 master data pokok yang ada di SAP PP. Kemudian demand management atau planning process, juga membahas tentang overview-nya, kemudian MTS dan MTO, lalu pengetahuan Anda juga saya berikan wawasan tentang MRP, ya, Material Requirement Planning, itu konsepnya seperti apa, metode-metode untuk menjalankan MRP, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses run MRP, gitu ya. Kemudian dari silabus SAP PP yang paling inti yang setiap hari dilakukan oleh produksi adalah production order execution, ya, di mana ada create order, kemudian nanti ada release, ya, kemudian capacity planning, scheduling, good issue of component, confirmation, good receipt, dan terakhir adalah TECO atau technical complete, gitu. Nah, ini yang menjadi production cycle dari tim produksi. Dia melakukan proses pembuatan finished product maupun semi finished product. Kemudian juga di dalam silabus SAP PP modul ini saya lengkapi dengan configuration, ya. Nanti Anda bisa lihat di sini materinya. Di materi configuration yang dibahas pada master data configuration, kemudian transaksinya adalah configuration pada MRP, kemudian order type, ya. Jadi diberikan juga studi kasus bagaimana cara membuat order type baru, ya, mulai dari order creation sampai ke order confirmation, ya. Anda nanti di sini bisa lihat-lihat materinya. Saya sudah summary-kan di atas ini. Anda bisa klik, ya, kalau untuk mencari master data PP. Nah, di sini contoh master data work center.
Pembahasannya sampai 3 kali. Nanti kalau untuk lengkapnya Anda tinggal klik di sini. Nah, di dalam ini diberikan step-stepnya, ya. Step-stepnya diberikan, kemudian juga video tutorialnya saya arahkan. Namun perbedaannya, ya, perbedaannya perlu Anda ketahui karena pembahasan SAP PP modul ini cukup banyak, ya, cukup banyak dan harus mendalam gitu. Sehingga tidak mungkin saya lakukan secara lebih panjang lebar di www.sapindonesia.net ini, pembahasan dari silabus SAP PP. Maka saya mengarahkan teman-teman untuk bisa masuk ke materi, ya. materi.sap.indonesia.net. Ya, di sini saya rangkumkan yang memang langsung bukan saja di materi SAP-nya itu sendiri, juga lebih terstruktur, ya, lebih terstruktur, lebih dalam pembahasan tentang SAP PP, ya. Jadi kalau yang di sini ini durasinya paling lama sampai 20 menit, sementara yang di sini itu pembahasan materinya bisa sampai lebih dari 1 jam, ya, rata-rata 1 jam. Jadi pembahasan misalnya materi ke-1 ini di video tutorialnya nanti Anda bisa ikutin, ini prediksinya rata-rata 1 jam pembahasan saya, gitu ya. Tuh. Kemudian ini udah lengkap sekali, ya, udah lengkap. Cuman materinya lebih panjang, jadi Anda harus lebih fokus mempelajarinya karena memang ini lebih dalam saya membahasnya tentang SAP PP. Dari materi ke pertama, overview SAP PP sampai ke konfigurasi, ya, sama seperti kayak modul di silabus sampai ke configuration saya bahas juga. Kita lihat dari sekilas, kita lihat di materi kedua. Nah, ini ada file PPT-nya, file PDF-nya, nanti Anda bisa download, kemudian juga ada video tutorialnya, ya, masing-masing ada. Dari materi-materi ini masing-masing ada video tutorialnya. Di master data, ya. Kemudian demand management ini masuk ke proses. Nah, di demand management nanti juga ini yang materi ini yang sedang kita bahas. Secara lebih lengkap sebenarnya lebih banyak pembahasannya. Akan tetapi di overview ini saya tidak akan panjang lebar, nanti Anda lihat aja di materi. Karena memang untuk secara garis besarnya memang dibagi dua, ya, MTS sama MTO. Tapi di dalam strateginya itu masing-masing ada lagi, ya. Seperti kayak back to stock dia ada strategi 10, 11 gitu, ya. Make to order ada strategi 20, ada 50. Nah, ini beda-bedanya itu juga saya bahas di video tutorial ini. Tentunya ini tidak mungkin saya bahas panjang lebar di sapindonesia.net ini karena butuh story, butuh panjang pembahasannya gitu, ya. Nanti Anda silakan aja cek. Oke, kemudian yang configuration satu lagi ini configuration, nanti Anda cek di configuration juga pembahasannya bukan saja di master data configuration seperti misalnya BOM, ya, BOM configuration. Nah, ini ada file PPT-nya, nanti Anda bisa download. Anda tinggal klik aja di sini, nanti dia akan terdownload. Setelah Anda ambil file PPT-nya, nanti Anda ikuti arahan dari video tutorial saya. Juga nih semua routing work center juga ada configuration-nya, planning proses. Nah, khusus nanti untuk praktek, ya, kita menguji apakah kita bisa melakukan konfigurasi, maka di sini ada studi kasus, ya. Di materi ke-21 dan materi ke-22 saya memberikan studi kasus bagaimana cara membuat order type baru. Ini bagaimana cara membuat order type baru. Kemudian bagaimana cara order type baru itu bisa dilakukan proses confirmation. Jadi di sini ada proses config, ya. Tidak bisa langsung dipakai order type itu. Anda harus mengkonfig dulu. Di mana letak config-nya dibahas di video tutorial. Kemudian sebagai materi tambahan
Di sini juga ada how to running LSMW sebagai tambahan untuk konsultan harus paham, harus tahu bagaimana konsep legacy system migration workbench ya. Upload data dari user baik berupa Excel atau file CSV yang nanti akan masuk ke SAP ya, ke data SAP. Khususnya di awal-awal project, biasanya master data yang diinput oleh user itu banyak sekali dan tidak mungkin kita melakukan proses input secara manual, maka kita akan melakukan proses data dengan cara LSMW. Ya. Kemudian Farcon juga di sini ada sebagai additional tentang Farcon ya, Farcon secara konsep bagaimana, dan ini Farcon ini lagi sedang dibahas ya di manufacturing khususnya di kita, antara integrasi antara modul PP dan SD. Nanti Anda bisa baca-baca. Oke. Saya kira itu aja sekilas tentang informasi situs yang ada di APPP ya, dan QM tentunya. Di sini tadi saya sudah sebutkan QM juga ada di sini digabungkan. Sorry. Jadi di sini quality management in plant maintenance ya. Jadi di sini memang tidak terstruktur, tapi untuk yang sudah expert yang biasa di project ya, konsultan yang biasa di project, tentunya Anda bisa mengambil secara parsial ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Tapi untuk yang user yang belum pengalaman, nah ini tentu Anda harus mempelajari dasarnya dulu di materi, baru nanti bisa Anda mempelajari lebih lanjut yang tingkat advance gitu ya. Oke, saya akan membahas di materi kita yaitu tentang planning proses ya. Apa yang dimaksud dengan planning proses di sistem SAP PP? Sebagai pendahuluan bahwa planning ya. Jadi produksi itu dalam membuat finish product maupun ini finish product, dia ada fasilitas untuk melakukan proses planning ya. Kalau secara keseluruhan itu manufacturing dia melakukan proses planning ya. Hanya saja perbedaannya ada yang planning dilakukan secara manual ya. Nah, ada juga planning yang dilakukan secara sistem SAP ya. Sama-sama dia menggunakan planning. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau planning yang manual itu yang dibuat oleh PPIC bisa diakomodir ke SAP gitu ya. Nah, disinilah pembahasannya bagaimana cara membuat planning proses untuk capture kebutuhan produksi ya. Oke. Nah, jadi planning proses itu adalah proses demand management untuk menentukan jumlah kebutuhan dan tanggal pengiriman jenis produk ya. Jadi nanti di planning itu ada berapa yang harus dibuat jenis produk dan berapa juga kebutuhan dari sales gitu ya. Jadi si PPIC melakukan proses produksi itu dasarnya dari karena kebutuhan stok ya nantinya, dan juga kebutuhan dari permintaan dari sales gitu ya. Kemudian demand management menggunakan planning strategi untuk sebuah produk yang menunjukkan metode untuk perencanaan dan pembuatan ya, atau pengadaan suatu produk. Sebagai contoh strateginya adalah dua. Jadi di planning proses ya di SAP itu ada dua strategi besar di dalam untuk membuat planning ya. Pertama, make to stock, artinya adalah produksi membuat finish product berdasarkan
planning dari PPIC gitu ya, dan dia akan disimpan ke dalam stok untuk sebagai buffer dalam pengiriman barang ya. Jadi ada buffer stok finished good yang memang disiapkan, jadi tidak kosong gitu. PPIC akan membuat seperti itu. Dan yang kedua adalah make to order. Di mana ini make to order juga adalah yang di-trigger dari sales atau dari SO, dari sales order ya, yang mana mereka juga melakukan planning ya. Jadi sales juga melakukan planning. Nah, kemudian produksi juga melakukan planning gitu. Bagaimana perannya di SAP untuk mengakomodir dua ini? Oke, saya bisa jelaskan begini. Untuk yang pertama, biasanya di awal tahun, katakanlah kalendernya itu adalah Januari, Desember gitu ya. Nah, untuk memasuki tahun baru, biasanya marketing melakukan proses planning untuk mensuggest, untuk menyiapkan produk-produk yang akan datang ya. Jadi dia akan mencari, akan membuat suatu produk yang akan dikejar targetnya di tahun depan gitu ya. Maka planning yang barusan itu kita sebut sebagai planning dari marketing. Kemudian yang kedua adalah planning yang memang direncanakan dari tim produksi PPIC dalam rangka untuk mengisi buffer stoknya finished good agar tidak terjadi kekosongan stok ya. Nah, planning yang kedua yaitu planning yang dibuat oleh tim PPIC. Itu source-nya ya, sumbernya demikian. Nah, sekarang sarana dari SAP-nya itu ada dua. Jadi SAP menyediakan input planning untuk marketing, juga input planning untuk gitu ya. Nanti dua-duanya akan diakomodir oleh SAP dan akan dibuatkan proposal ya sebagai pembuatan proses produksi. Kita lanjutkan ya. Ini planning proses, kemudian kita lihat, nah demand management sama juga pengertian dari planning proses adalah dia mensuggest menjadi plan independent requirement atau kita biasa menyebutnya istilahnya adalah PIR ya. PIR itu PIR adalah plan independent requirement, di mana nanti dari demand management yang sudah dibuat tadi yang sudah saya sebutkan, baik itu oleh PPIC maupun oleh marketing, setelah di run MRP, di sini ada panah, di sini ada proses run MRP ya, maka dari demand management akan diinputkan menjadi plan independent requirement ya. Jadi demand management baik dari marketing maupun PPIC, saya ulangi ya, dari PPIC maupun marketing akan diinputkan sebagai PIR, plan independent requirement. Nanti diinputkan di sini ya, dia sampai di PIR. Oke, selanjutnya setelah PPIC dan marketing melakukan proses input di PIR, maka PIR ini akan di run MRP. Jadi run MRP-nya terjadinya di sini ya, di panah bawah ini. Run MRP, di mana MRP itu nanti di bahasan berikutnya, MRP itu material requirement planning, dia akan mensuggest, dia MRP itu akan menghitung berapa kebutuhan, berapa produksi, dan berapa raw mat yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi. Jadi maksudnya, kalau dalam perencanaan katakanlah 1 bulan ya, bulan 6 ini ya, misalnya bulan 6, satu finished good A misalnya akan dibuat 1000. Nah, ketika di run MRP, maka MRP akan menghitung berapa kebutuhan komponen dari finished product yang 1000. Gitu ya. Dan berapa proposal yang akan dia create dalam rentang waktu 1 bulan. Itulah fungsinya dari MRP dan nanti dia menghasilkan apa yang disebut dengan plan order. Nah, plan order ini atau kita istilahkan sebagai proposal pengajuan proses produksi. Oke, nah di dalam MRP ini panahnya yang masih di atas ya. Tadi panah ini menunjukkan bentuk proposal.
Tapi di dalam proses run MRP ini, maka si MRP melakukan proses strategi planning, ya, apa yang disebut dengan make to stock dan ya. Jadi planningnya itu dia melihat apakah finish product ini ya ada dari, jadi dia akan lihat di dua posisi ya. Apakah dia sebagai make to stock atau sebagai make to order. Jadi konsep penerapan strategi planning itu adalah pada finish produknya. Jadi di material master, finish produk itu kita setting, kita inisialisasi apakah dia sebagai make to stock gitu ya, atau make to order gitu maksudnya ya. Bedanya seperti apa? Kalau make to order berarti dia akan dibuat dasarnya di generate dari sales order ya. Sedangkan make to stock berarti dia akan dibuat, dipropose yang ini dasarnya dari stok. Jadi nanti akan menjadi stok gitu maksudnya. Sementara ini nanti akan disuplai untuk SO gitu ya. Oke, nah ini Anda pahami betul flow chart-nya, pemahaman dari planning proses. Saya bisa simpulkan dari planning proses ini adalah di SAP kita mengenal make to stock dan make to order. Dua seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjut. Nah, make to stock planning strategi yang net requirement planning yang 10 ya. Jadi tadi kita lihat strateginya itu salah satunya ini kita karena overview kan banyak ya, strateginya banyak. Tapi kita ambil sampel yang 10 ya. Jadi strategi yang 10 itu adanya pada make to stock. Make stock strategi yang 10 gitu ya, bolak-balik, tapi Anda paham ya. Dimana kalau Anda lihat di flow-nya di sini ya, di sebelah kanan, ini ada demand program atau demand proses. Kemudian panah berikutnya adalah MRP ya. Jadi dari demand itu nanti menghasilkan PIR, PIR itu baru diproses MRP, run MRP, kemudian dari hasil run MRP maka dia akan mempropose ya warehouse stock finish product. Karena ini adalah strateginya yang 10 net requirement planning, maka finish product yang di-generate dari MRP tadi dia akan disimpan sebagai stok karena ini make to stock. Jadi setelah jadi diproduksi maka dia akan disimpan sebagai stok untuk buffer stok dari finish product. Oke, panah berikutnya ke bawah. Nah, lalu bagaimana ketika ada SO? Nah, jadi kalau ada SO, sales order, yang dari tim sales, untuk mengambil finish product ini, dia dasarnya dari stok. Kalau misalnya dari SO ini dia kebutuhannya 10 karton gitu ya misalnya. Maka dia lihat stoknya available-nya berapa ya. Stok dari finish product itu ada 10 atau tidak. Kalau ada dia akan supply ke dalam SO ini. Kemudian nanti SO melakukan reduction, nantinya dia CSO mengambil stok yang ada di gudang finish product, kemudian salesnya melakukan proses atau dia mengirimkan barang. Maka SO dan DO yang sudah terambil tadi, ya kan berarti kan stoknya sudah terambil dari warehouse, maka ini yang menyebabkan terjadinya reduction, jadi pengurangan stok ya karena dikonsum oleh sales order gitu ya. Oke, penjelasannya ada di sini. Planning menggunakan PIR. Oke, ya. Kita lihat planningnya menggunakan. Apakah memang ada planning selain PIR? Banyak. Planning itu tidak hanya menggunakan PIR, ada juga yang lain gitu ya. Nah, nanti di bahasan lain. Kemudian kebutuhan konsumen akan dipenuhi dari stok gudang ya. Jadi tadi kita lihat jadi SO-nya itu supply-nya akan disuggest dari stok. Kemudian SO
tidak diperhitungkan di dalam proses planning ya. Jadi kalau misalnya dia ada SO, tadi kita lihat ada 10 permintaan, kemudian di gudang ada 5 ya, misalnya ada 5 stoknya, maka SO yang available yang bisa dikirim hanya 5 gitu. Tidak memperhatikan mau SO-nya kurang apa enggak, stoknya ada 5 ya 5 lah, itulah yang dikasihkan dari warehouse stock ke dalam SO. Jadi tidak, SO-nya tidak mempengaruhi ya gitu kan maksudnya. Kenapa tidak mempengaruhi? Karena kita menggunakan make to stock yang strategi 10. Kembali ke sini ya, jangan lupa. Kemudian PIR akan berkurang setelah pengiriman barang ya, good issue dari warehouse. Tadi kita sudah sebut bahwa PIR ini nantinya menjadi stok. Stok ini akan dikonsum oleh SO. SO kemudian di GI, di good issue, yang barang dikirim ke customer, maka ini terjadi proses reduction. Artinya stoknya akan berkurang gitu pada saat posting good issue. Oke. Nah, sekarang yang make to order strategi bagaimana? Nah, sebaliknya, kalau tadi SO-nya itu sangat tergantung dari available stok gudang. Kan tapi kalau yang ini make to order strategi, MTO strategi planning, maka mau tidak mau produksi harus menyiapkan sesuai dengan stok yang ada di sales order. Kalau misalnya sales order SO-nya membutuhkan 1000 karton misalnya ya, jangan 1000 deh, 100 karton, maka produksi harus menyiapkan, harus membuat sebanyak 100 karton gitu ya. Jadi proses produksi make to order diawali dari SO. Nah, jadi produksi tidak akan bisa melakukan proses apa-apa. Jadi produksi menunggu. Nah, kalau ada SO, sales order, maka akan di-generate ya. Jadi SO itu akan di-run MRP dan kemudian menjadi PIR, baru produksi melakukan proses pembuatan dari SO tersebut. Kemudian produksi dilakukan khusus untuk individual SO ya. SO dipenuhi customer individual stock. Jadi maksudnya gini. Kalau misalnya ada SO yang pertama, SOA gitu ya, sama SO customer A gitu ya, sama SO customer B, itu kan dua nomor SO yang berbeda, oke? Nah, katakanlah SOA butuhnya 10, SOB butuhnya 20 karton gitu ya. Nah, ini ketika di run MRP dua-duanya ini, walaupun finish produknya sama, finish goodnya sama, ketika di run MRP, maka SO itu, nomor SO itu ke produksi dia akan identik gitu. Maksudnya dia akan dedicated, tidak akan terjadi pengiriman barang yang bersilang. Maksudnya bisa A katakanlah belum jadi stoknya, sedangkan B udah terpenuhi 20 karton, yang A 10 karton masih kurang. Nah, ini tidak akan saling mengambil stok begitu, enggak. Kenapa? Karena sudah di SAP sudah melakukan dedicated pada saat proses produksi. Jadi nggak mungkin dia mengambil stok dari gudang atau dari SO yang lain gitu. Walaupun finish goodnya sama. Itu yang dimaksud dengan ya customer individual stock ya. Jadi SO yang benar-benar dedicated gitu ya. Kemudian digunakan ketika planning untuk finish product tidak memungkinkan atau tidak dibutuhkan. Jadi planning digunakan ketika planning finish produknya tidak memungkinkan atau tidak dibutuhkan gitu ya. Jadi betul-betul dia membuatnya dasarnya dari SO. Kemudian finish product jarang ditempatkan sebagai stok. Nah, jadi maksudnya gini. Untuk konsep finish good yang kita inisialisasi sebagai make to order, maka
biasanya mereka tidak nyetok gitu ya. Tidak menyimpan stok. Jadi PPIC tidak membuat order buffer stok di dalam gudangnya dia gitu, di dalam gudangnya finish product. Kenapa? Ya itu tadi karena dia memang sengaja nanti membuatnya itu pada saat ada SO. Contohnya bagaimana? Contohnya gini, barang ekspor ya, misalnya ada finish good ekspor. Nah, biasanya ekspor itu kita tidak langsung kirim. Jadi harus dibuat dulu, diproduksi. Dan spesifikasi kebutuhan dari ekspor itu berbeda. Kadang materialnya pun material yang memang mahal, barang impor gitu ya, dari luar. Sehingga itu pun kita harus menunggu barang impor dari luar gitu. Nah, maka untuk yang seperti kondisi itu, betul-betul supaya tidak bahasanya tidak rugi gitu ya kalau membuat suatu finish product, maka dia betul-betul menunggu dari SO. Kalau SO ada baru dikerjakan. Jadi secara margin dia menguntungkan gitu kan. Akan tapi kalau dia bikin terus dia simpan itu belum tentu terjual. Nah, itu masalahnya. Karena kan tadi kita lihat spesifikasinya barangnya mahal gitu kan. Proses produksinya juga untuk ekspor, untuk kebutuhan ekspor biasa lebih sertifikat gitu ya. Sehingga harus betul-betul bagus gitu. Oke, gitu ya. Jadi bedanya make to stock sama make to order, Anda mesti tahu bahwa ini adalah dedicated ya. Tidak bisa satu SO dipindahkan ke SO lain, tidak bisa gitu ya. Secara sistem ya, kita kan membicarakan mutlaknya sistem begitu gitu. Lain hal nanti di lapangan kita tidak membicarakan itu. Oke, saya kira itu tentang planning proses ya. Gampang sekali. Jadi planning itu tadi saya bisa simpulkan dua ya, make to order dan make to stock ya. Jadi untuk kondisi bagaimana kalau misalnya terjadi kekosongan stok tapi speknya barangnya ada sama gitu, bolehkah sih dipindahkan ke ekspor gitu ya, misalnya gitu ya. Katakanlah karena mengejar penjualan harus segera dikirim, dan kalau menunggu proses produksi agak lama, boleh nggak kita menggunakan dengan spesifikasi finish good dan sebagainya sama gitu. Nah, kondisi-kondisi itu ditentukan oleh manajemen di lapangan. Kalau memang diperbolehkan, SAP juga bisa menyediakan kondisi itu ya, tinggal melakukan proses transfer stok ya, dari stok ke transfer stok dari gudang ke SO, atau sebaliknya dari SO misalnya terjadi kondisi barang yang diekspor itu tidak jadi misalnya. Nah, itu pun SAP bisa menyediakan kondisi barang itu. Jadi kalau memang terjadi cancel misalnya, maka stok yang SO itu bisa kita transfer ke dalam stok buffer stok kita. Jadi dia melepaskan nomor SO-nya. Jadi free dia, nanti bisa dipakai oleh SO manapun. Itu bisa kondisi-kondisi itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Oke, saya kira itu saja dulu ya yang bisa saya sampaikan dari planning proses. Nanti itu secara bisnis prosesnya, dan biasanya perusahaan juga jarang ada yang menggunakan, lebih banyaknya yang menggunakan yang memang perusahaan manufacturing yang memang butuh ketelitian, butuh ketekunan biasanya. Maksudnya dalam pengertian dia banyak, sehingga planningnya harus benar-benar tertata begitu. Kalau misalnya hanya satu jenis produk saja, rasanya tidak perlu pakai planning. Ya. Contoh misalnya kita membuat CPO aja, nggak usah pakai planning. Kenapa? Karena kan satu produk aja. Ataupun turunan dari CPO paling bisa dihitung sampai 20, nggak banyak gitu ya. Sehingga tidak menggunakan planning. Dan hanya kalau misalnya manufacturing yang pabrik gitu ya, food atau non food, dia akan banyak varian, itu harus pakai planning ya, supaya betul-betul apa yang dibuat itu betul-betul efisien dan terjual ke pasar sesuai dengan permintaan gitu ya. Jadi diharapkan
pembuatan proses produksi itu tidak menumpuk di gudang gitu. Barang-barang yang sudah diproduksi itu diharapkan harus fast moving semua gitu. Walaupun buffer, ada buffer yang memang batas toleransi. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti di video tutorial berikutnya saya akan membahas tentang, karena ini juga bagian dari SAP, krusial sekali. Anda harus tahu konsep-konsepnya. Nantikan di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada penjelasan yang salah. Itu semata-mata dari pemahaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.